kadang ada orang kalau kita ngomong masalah tradisi, orang bilang, tunjukkan ayatnya. Kalau dalam tradisi mana ada ayatnya? Betul. Betul, Tapi betul. kalau saya bang, saya memahami menyangkut iman itu, saya lebih baik mengurus iman saya. Yang pihak kawan sebelah, ya kita sama-sama lah saling menjaga sehingga toleransi kita itu terjamin. Iya, iya, baik. Gini abangku. Jadi gini, ini memang Memang ada harus perbedaan di dalam iman, keyakinan, itu wajar-wajar saja. Jadi kadang saya nonton ini debat edis, itu kan saling menjatuhkan, saling menghujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Oke, teman-teman sekalian, sedikit lagi kita sahur. Ya. Aku chat. Sat. Aku mau sahur. Ada yang masih terjaga? Halo? Oh, sorry ya, sorry. Moderator istirahat semua ini kayaknya nih. Kita naikkan lagi teman-teman kita. Aduh. Halo Bang Juma. Selamat malam. Halo juga. Malam subuh. Dari Kristen Oten atau Katolik? Kristen. Baik, silakan buka kameranya. Emang tenang begini kan? Nah ini kan intensinya. Iya, betul. Ini lagi di kebun duren. Ya? Lagi di kebun duren, tunggu duren jatuh atau gimana? Di kandang. Kok di kandang ada aja? Apa yang di kandang? Di kandang sapi. Oh, iya, iya, iya. Ternak. Iya, ternak. Pekerjaan mulia itu, Bang. Iya, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Abang mau Nanti alasannya nggak ada Bible. ini bahas apa dulu nih? Bahas apa? Nabi atau rasul palsu. Nabi atau rasul palsu. Iya. Dalam Iya, dalam agama kita, saudara, agama Islam. Islam dan Kristen. Iya, oh mama, oh mama, iya. Ya, silakan
siapa nabi palsu atau rasul palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Bible? Siapa nabi palsu? Iya. Nabi palsu. Tahu namanya siapa, saya tidak tahu. Kalau abang tahu deh. Luga Tambunan. Ya? Luga Tambunan. Apa? Luga Tertimbun. Banyu, bisa saya kasih bertanya? Ya, sabar dulu, kita sapa dulu teman kita ini. Halo, semangat subuh saudara user. Halo, Ambe. Halo, saudara user. Oi! Ya, gimana? Apa pertanyaannya? Apa ini syahada itu? Nah, apa itu? Gimana? Bunyinya seperti apa, coba? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi, aku berikrar, aku berjanji, aku menyaksikan, aku mengetahui, aku memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi, ya, bersaksi. Yes. Orang yang bersaksi itu orang yang melihat. Iya, betul. Iya. Kenapa? Orang yang melihat, ya. Saksi ahli kan itu dia melihat, kan? Benar sekali. Mari kita kupas pelan-pelan. Saudara, apakah Anda yakin Tuhan itu ada? Bagaimana? Apakah yakin Tuhan itu ada? Iya, saya yakin Tuhan itu ada. Meskipun Anda tidak melihatnya, Iya. Anda berani bersaksi? Maksudnya bagaimana? Bersaksi, kan? Iya. Apakah Anda berani bersaksi bahwa Tuhan itu ada? Saya meyakini, bukan saya bersaksi. Kesaksian, keyakinan Anda itu Anda persaksikan. Meyakini, bukan saya bersaksi. Lah berarti Anda nggak yakin dengan keyakinan Anda. Saya meyakini, bukan saya bersaksi. Bersaksi itu saya melihat. Apakah Melihat. Bersaksi itu melihat. Oh enggak, belum tentu. Oke, saya buktikan. Saya buktikan, saudaraku. Bersaksi itu melihat. Oke, saya buktikan. Saya buktikan. Apakah Bila Anda Tuhan tidak terlihat, kok bisa bersaksi? kalau Anda mengatakan begini, aku bersaksi, aku punya akal. Apakah kesaksian Anda bohong? Iya, kalau saya maksudnya ada datanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Anda mengatakan, aku bersaksi bahwa aku ini punya akal. Kejadian, nah itu saya bersaksi. Sekarang, apakah Anda bisa mengatakan, aku bersaksi, aku punya akal? Coba, berani Anda mengatakan itu atau tidak? Saya tidak berani mengatakan. Kalau saya melihat, melihat saya berani bersaksi. Oke, berarti Anda ragu kalau Anda punya akal. Saya punya akal. Setiap manusia. Kalau abang punya akal tidak? Jangan tanya saya. Saya tanya. Abang punya akal tidak? Jelas punya akal. Saya tanya Anda, apakah Anda ragu? Abang berbeda bicara. Kenapa Anda tidak mau bersaksi kalau Anda punya akal? Karena bagaimana? kenapa Anda tidak mau bersaksi kalau Anda punya akal? Karena apa coba?
Nah, kau tanya saya. Kalau saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa saya punya akal. Apakah kesaksian saya dusta? Tapi kalau saksikan tidak melihat. Itu yang saya mau tanyakan. Ini iman, Pak. Ini iman. Ini berbicara skala iman. Sekarang apa buktinya saya punya akal? Saya bisa berbicara, saya bisa menyusun kata-kata. Bagaimana cara saya melihat akal saya? Dengan saya melihat pola kehidupan saya bisa berjalan, saya bisa berkomunikasi, saya bisa berkarya. Itu bukti, itu saksi, itu saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya bahwa saya punya akal. Maka saya berani bersaksi, aku punya akal. Apa buktinya? Saya bisa menulis, saya bisa menyusun kata-kata, dan seterusnya. Nah, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Sanurihum bi ayati wa fil afq wa fi anfusihim. Saksi jelas alam semesta ini ada karena adanya penciptanya. Tapi ini materi ketinggian sekali, ketinggian. Anda nggak sampai ke sana. Oke? Ini materi yang rendah kah? Ya, materi rendah. Oke, ya ini Oke. dalam Islam. Nah. Islam itu ini apa itu ini sifat-sifat dosa. Sifat-sifat dosa. Sifat dosa itu kecenderungan, Sifat dosa dalam diri ya, kita. sifat-sifat tercela maksudnya itu. Tercela, seperti apa? Seperti bersaksi dusta, itu sifat tercela. Kalau menghujat Menghujat, sifat tercela. itu dia dosa. Berarti yang taping di bawah ini berdosa semua. Biarkan aja. Ada lagi? Tujuannya agama ini apa? Tujuannya agama ini untuk membimbing manusia menuju kepada keselamatan. Iya. Berarti ini masa lalu, zaman dulu yang belum ada agama itu belum ada keselamatan. Orang-orang yang tidak ada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka Kan itu di sebenarnya Indonesia ini belakangan agama, yang ada duluan itu tradisi atau adat kan? Iya. ya, terus Jadi katanya abang bilang apa tadi? makanya dengar saya dulu. Aku belum selesai ngomong, langsung menyambar. Iya. Jadi sebelum nabi-nabi diutus, atau ketika ada kaum yang tidak ada nabi diutus kepada mereka, lalu mereka melakukan sesuatu yang menurut hitungan orang beragama adalah dosa, itu tidak dihitung dosa karena tidak ada hukum yang datang kepada dia. Tapi ini berat juga, ini berat. Iya, yang heran Berat sebenarnya, juga. yang di Indonesia ini Berat juga, enggak tradisi baru ada nanti. agama. Mending kita bahas ini. Kita bahas harga sapi sekarang berapa? Harga sapi. Ya, Harga sapi sekarang berapa? yang nawarnya murah terlalu padahal gede sudah Berapa kilo? 1 kintal Itu dijual berapa harganya? 20 21. Murah sekali itu. Bisa enggak dikirim lewat email kalau saya beli dari sini? Kejauhan bang. Abang di mana ini rupanya? Kaltim Grogot, Kabupaten Pasir. Iya. Asal Asalnya dari NTT Alor, Kabupaten Alor. Anda ke Kalimantan memang khusus untuk jualan sapi atau sudah di sana baru beternak? Ini ikut orang Jawa, ternak sapinya. Pantasan dialeknya kayak orang Jawa gitu loh. Ternyata ikut orang Jawa. Itu sarung tenun dari NTT atau Kalimantan? Sarung biasa dari itu pada saya.
Oh, tapi bagus. Kainnya berat. Ya, Kainnya berat. sarung biasa ini. Oh, sarung biasa. Sarung biasa. Iya, iya, iya. Ini rumah panggung atau Kem pondok di peternakan. oh, Peternakan pribadi. iya, iya, iya. Ada berapa ekor sapi di sana? 120, tapi sendiri saja ngawasinya. 120 ekor. Masih banyak kali belum laku. Ya, wah yang sudah Belum laku banyak. Hampir 80, Oh. bisa 20-an. Oh, sip, masih keren. Bisa Kebanyakan naik haji pribadi. ini nanti. Ya, Nanti bisa naik haji berarti kalau laku semua sapinya. Kapan pulang kembali ke kampung halaman? Ya. Iya, oke. Oke. Sip. Makasih. Makasih. Walipuna mit yang kota. Semasing lo kima bahasa agak dit nuli. Yuk lo dibahas dit nisingi. Lo ki bahas ya dit nisingi. Ika masih. Agak tu pelik. Terpaksa mak balu sapi. Halo, semangat subuh. Semangat subuh Bang Juma. Semangat subuh juga saudara. Silakan dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent. Dari Katolik Bang. Oke, silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Iya, salam kenal Abang. Iya, salam kenal juga Bang. Aku dari NTT juga. NTT, iya baik. Saudara-saudara kita dari NTT itu baik-baik semua. Di mana NTT-nya? Flores. Iya, Flores. Saya suka sarung tenun Flores. Oh, tapi mahal-mahal semua Bang sarung tenun Flores. Iya betul, tapi dia cocok dipakai dalam situasi cuaca apapun. Kalau kita Iya. pakai musim panas, dia jadi dingin. Musim dingin, dia jadi hangat. Itulah sarung tenun Flores. Sarung tenun Flores ini kalau untuk tradisi adatnya itu harganya sampai 30-40 juta Bang. Subhanallah. Iya. Saya dulu pernah dapat hadiah dari teman kuliah saya dulu dari Flores sarung tenun. Kalau yang tenun biasa-biasa ini untuk orang pakai hari-hari itu harganya paling 1 juta, 1 juta lebih. Iya, saya suka sarung tenun Flores. Saya suka pakai. Dipakai sholat juga bagus. Iya. Ya, sekarang kita bahas sarung atau kita bahas tema? Kalau kita bahas agama Bang, mungkin ilmu saya nggak nyampe ke Abang. Iya. Karena setakat saya pahami, tapi saya bukan orang apologet. Oh iya bang. Ya, jadi Baik. paling sebatas kemampuan saya yang saya pahami sesuai. Kadang kalau dari saya itu bahwa agama ini kan lahir kemudian, yang lahir duluan tradisi. Betul. Nah, jadi kadang ada orang kalau kita ngomong masalah tradisi, orang bilang, tunjukkan ayatnya. Kalau dalam tradisi mana ada ayatnya? Betul. Tapi kalau saya Bang, saya memahami menyangkut iman itu, saya lebih baik mengurus iman saya. Yang pihak kawan sebelah, ya kita sama-sama lah saling menjaga sehingga toleransi kita itu terjamin. Iya baik. Gini abangku. Jadi gini, ini memang Ada perbedaan di dalam iman, keyakinan, wajar-wajar saja. Jadi kadang saya nonton ini debat Edis, itu kan saling menjatuhkan, saling menghujat. jaringan saya ya teman-teman ya. Ini jaringan saya ya.
Jaringan saya tuh gimana? Jaringan Mengimani ya itu sah-sah saja. Iya. Tapi kalau di dalam saya sering nonton abang debat dengan orang-orang sama-sama apologet. Kalau memang saya mengikuti abang seperti itu saya nggak mampu, memang saya nggak mampu karena harus punya data baru bisa berdiskusi. Iya, betul bang, betul. Saya kan Benar merantau bang. Dari mana saya mau pegang kitab suci? Dari mana saya mau pegang di Bible? Abang di mana ini rupanya? Di Batam. Oh, Batam. Iya. Abang sehat-sehat di sana bang. Iya bang. Kerja abang, kerja di sana. Bang. Kerja. Di PLN. Tidak di bangunan. Oh, kirain di PLN. Sering kesetrum itu kalau di PLN bang. Harus pengamanan. Iya. Bahaya Oke kalau bang, sering mungkin kesetrum. cuma itu saja Oke. yang bisa saya sampaikan ke abang. Oke, makasih. Iya, Mas Sehat Abang. selalu bang, sehat Yo, selalu. siap. Oke, makasih saudara Matias. Iya. Ini dibawa kenapa pada tertawa semua? Kenapa? Ada apa? Coba terangkan ke saya kenapa antum semua tertawa? Ya, namanya orang kerja perantau itu kan kerja sembarang aja. Aku juga dulu waktu kuliah sering ikut om saya kerja di PLN. Ada om saya di PLN. Waktu saya kuliah itu sering ikut betel di rumah-rumah yang pasangin listrik. Terus teman saya ada yang kesetrum. Jadinya hidungnya melar. Hidung dan telinganya berdiri semua. Terus kenapa kalian tertawa? Ada apa dengan antum semua ini? Ada apa? Astagfirullahaladzim. Aku berlindung kepada Allah dari ketikan-ketikan maut kalian, ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan kalian. Aku di luar garis. Aku di dalam, kalian di luar. Aku nggak mau. Aku nggak mau terlibat. Halo, semangat Bu. Halo bang, Halo abangku, kok ada suara ayam abang ini? Di peternakan juga bukan? udah pagi bang. Oh iya betul. Abang di mana rupanya? Di Maluku. Maluku. Oh iya. Dari gereja mana abang ini? AKBP, BPKB atau dari mana? Gerejanya? Oh, sembarang saja bang. Kok sembarang? Jangan sembarang. Harusnya dari HKBP, BPKB, LKMD, LMD atau apa gitu. Harus jelas dong gerejanya. Nggak bang, nggak. Oh. Sembarang saja bang. Oh iya. Abang kerja di apotek. Nggak, ojek online. Hah? Ojek online. Oh, Allahu Akbar. Pekerjaan yang sangat mulia. Iya, gimana? Sebenarnya kan saya nggak suka debat dengan Islam. Maksudnya Islam nggak pernah ganggu Kristen kan. Di dalam Quran itu kan Iya. ini apa? Nasrani, bukan Kristen kan? Iya, betul bang. Jadi Nasrani dan Kristen itu berbeda. Nggak tersinggung. Nasrani kan orang dari Nazaret, pengikut Yesus dari Nazaret, yang pasti mereka Yahudi. Nanti kan pas zaman Paulus, baru Paulus sebarkan ke Antioquia, ke Yunani. Jadi saya enggak debat tentang itu, jadi enggak terlalu pusing dengan
Muslim lah berdebat gitulah. Tapi yang saya mau tanyakan ini bang, saya belajar Yahudi, satu syarat masuk Yahudi percaya Mesias. Jadi mereka dari kehancurannya itu masih menunggu Mesias. Mereka tidak percaya Yesus kan? Apa? Yang tiba-tiba di Muslim Yahudinya kok mencari nabi terakhir. Itu Yahudi yang mana bang? Sedangkan dari kehancuran dari Yesus, mereka tidak percaya Mesias, tidak percaya Yesus Mesias. Mereka masih menunggu Mesias sampai sekarang ini kan? Sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias. Tapi di Muslim, Yahudinya sudah lupakan Mesias, menunggu nabi terakhir. Itu bagaimana bang? Iya, jadi sebenarnya gini, andai saja Anda pernah membaca terjemahan Al-Quran, dikatakan di dalam surah An-Nisa ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu menunggu Nabi Isa alaihissalam yang dulu pernah datang tetapi ditolak. Sebenarnya yang mereka tunggu itu telah datang tapi ditolaknya, maka dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Ketika ia datang yang kedua kalinya, barulah mereka beriman kepada Nabi Isa. Ketika datang Yesus yang kedua kali, barulah mereka beriman. Oh, ternyata Mesias yang kita tunggu selama ini Yesus, yang dulu sudah datang tapi ditolak oleh orang tua kami, sekarang datang kedua kalinya untuk menjadi saksi atas mereka. Nah, gitu. Jadi sebenarnya Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah Nabi Isa alaihissalam, yang digelar Yesus, yang dipanggil Yesus oleh saudara kami Kristen. Ketika Nabi Isa atau Yesus datang kedua kalinya, ada dua golongan yang nantinya yang ada di hadapan Isa atau Yesus, yaitu kaumnya Bani Israel dan mereka yang menolak beliau. Nah, kalau kami umat Islam, kami menerima Nabi Isa datang kedua kalinya, kami terima. Datang yang pertama kali kami terima. Yahudi tidak menerimanya, nanti dia terima pada saat kedatangannya yang kedua. Orang Kristen menerima dua-duanya, sama seperti umat Islam. Menerima Nabi Isa datang pertama kali, menerima Nabi Isa datang kedua kali. Kalau orang Kristen juga menerima kedatangan yang pertama dan juga menerima kedatangannya yang kedua. Bedanya orang Kristen menganggapnya Tuhan. Itu padahal dia datang sebagai utusan Tuhan, tapi dianggapnya Tuhan gitu. Orang Kristen banyak bang. Kristen banyak bang. Iya, oke, itu Tritunggal. Yang abang bicarakan tuh Tritunggal. Oke. Paulus saja tidak pernah. Paulus saja suruh percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Iya. Yang saya mau tanyakan itu bang, yang saya belum dapat itu, Yahudi yang mana itu yang menunggu Nabi terakhir? Semuanya, semua Bani Israel itu, kalau kita berbicara di dalam Bible ya, maksudnya ya, dalam Bible. Sabar bang. Soalnya sejarahnya berbeda. Bani Israel yang mana itu? Soalnya Bani Israel yang saya pelajari ini yang sampai sekarang ini menunggu Mesias. Mereka tidak percaya Yesus. Betul. Dan mereka juga menunggu, di kalangan mereka ada yang menunggu Nabi yang akan datang. Coba di Yohanes 1 nomor 21. Itu yang saya tanyakan, itu Bani Israel yang mana itu bang?
Dari keturunan Lewi, keturunan Nabi Harun. Lewi. Iya. Maksudnya. Keturunan Lewi yang mana, Bang? Iya, itu yang Lewi. saya tidak tahu. Coba dibaca di Yohanes 1 nomor 21, coba dibaca sampai 23. Di situ orang-orang Yahudi menunggu nabi yang akan datang. Ada nabi yang akan datang yang mereka tunggu. Nah, nabi yang akan datang inilah. Gimana? Soalnya saya juga sudah tanya kepada Rabi sampai translate, diskusi lama karena saya pakai translator. Mereka tertawa gitu, yang dimaksud Islam tuh yang mana? Nggak pernah ada sejarah orang Yahudi itu belum selesai dengan Mesias. Mereka bukan tidak percaya Yesus, mereka tidak anggap. Jadi Yesus itu sudah tidak dianggap, tiba-tiba sampai kehancurannya itu kan mereka masih menunggu Mesias. Yang mana nih Mesias sampai sekarang? Nabi Makanya Isa saya mau tanya Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih yang ditunggu oleh mereka. Dan di Islam Mereka kedatangan Al-Masih itu adalah tanda berakhirnya kehidupan di bumi. Dan itu tertuang dari pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Gitu. Oh, itu kalau di Yahudi nggak dianggap, Bang. Ya biarin aja. Pemahaman abang itu iman abang itu. Tapi Itu di dalam Yahudi Matius 24, apakah itu bukan iya, iman makanya Anda? yang saya mau tanya itu Yahudi yang mana? Saya sudah cari keliling nggak pernah dapat. Yahudi yang Tak di tahu dalam juga. Islam, dalam Quran. Ya ahli kitab, mereka ahli kitab menunggu Mesias, menunggu Al-Masih. Dan ketika Al-Masih sudah datang, barulah mereka beriman. Siapa mereka? Ya keturunan Bani Israel, keturunan daripada Bani Yakub, keturunan Bani Yakub. Itu udah pasti tuh, Bang. Oh, saya sudah bilang begitu, sudah terangkan lewat iman Islam di rabinya bilang, oh itu iman Islam, tapi tidak pernah didapat orang ini menunggu mereka belum selesai dengan Mesias. Orang Yahudi pokoknya belum selesai dengan Mesias. Makanya kalau Nasrani saya sudah dapat, tapi ini Yahudi yang dimaksud Islam ini yang mana? Itu yang belum, Bani Israel, belum terjawab. Bani Israel ku bilang. Kan saya katakan tadi, wa imin ahlil kitab. Ahlil kitab itu berarti Bani Yakub, Bani Israel yang dimaksud. Ya, tapi kayaknya kita muter-muter aja di situ. Saya boleh bertanya? Boleh, Bang. Itu ayamnya apakah makan ragi atau apa? Kok suaranya kencang kali? Udah pagi, Bang, di kampung. Iya, maksudnya ayamnya itu Hidup pakai alam. toa atau apa? Dia bunyinya kok dia pakai toa dia. Coba kalau bunyi kencang Ayam kali, di Bang. pohon, Bang. Dekat-dekat saya di luar. Jarak berapa meter dengan ayam? Kencang kali suaranya. Habis makan ragi ayamnya. Dekat, Bang. Dekat. Oke, Bang, saya kira cukup untuk sementara. Ada suara kecilnya. Bisa, Bang? Oke, Bang. Kita rehat. Ya, saya harus sahur dulu Oke, untuk Bang. puasa besok. Baik, Bang ya. Makasih ya, Bang ya. Siap, Abang Bang. sudah berdiskusi dengan baik. Iya, Saudara Bang. saya dari Ambon. Mudah-mudahan tetap manis di sana ya. Tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan Bang. negara yang kita cintai. Makasih. Makasih saudaraku. Thank you. Siap. Siap, Bang. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu. Kita mau sahur dulu di sini sudah pukul 3:51. Mudah-mudahan materi sajian kita pada subuh hari ini mendapat nilai yang positif untuk membangun iman kita dalam proses menyempurnakan kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Islam, memantapkan akidah Islam pada diri kita khususnya, ya, agar kita tidak mudah terpengaruh
oleh gerakan-gerakan di luar Islam yang menginginkan kita keluar dari Islam. Begitu juga anak keturunan kita. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah belakangan ini itu santer kita dengarkan ada orang syahadat. Tadi saya menerima telepon dan juga ada japri dari Bang Ikal kalau saya sedang ditunggu di satu komal untuk mensyahadatkan. Tapi karena saya ketiduran, tadi habis maghrib saya ketiduran, tertidur saya. Ada abang saya mau naik, silakan. Tertidur saya, ditelepon sama Bang Handi, tidak kedengaran. Jadi saya bangun itu jam 12:30. Saya terbangun. Teleponan Bang Handi nggak kedengaran, Bang Arif nggak kedengaran, ada beberapa yang nelpon nggak kedengaran. Nah, itulah hebatnya Bang Sumo kalau sedang tidur. Sekali dalam setahun, sekali-sekali nggak apa-apa ketiduran. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 67 kali tadi saya miss call itu. Enak tidurnya, enak tidurnya. Saya telepon Haji, mana Abah? Iya, Abah dibolangi saya di rumah. Buset dah, kirain ada. Allahu Akbar. Iya Tapi Kanda. alhamdulillah ada Pak Ketua yang syaratkan tadi. Alhamdulillah, masya Allah, syukurlah. Orang dari mana rupanya, Bang? Dari Ambon juga, dari Maluku. Oh, iya. Ya udah, kalau begitu silakan menikmati sahur. Siap dan Kanda, istirahat. makasih. Iya, makasih. Saya dibawa lagi. Iya, terima kasih saudaraku, sahabatku. Salah seorang lebih sahabat namanya siapa? Greeting kali namanya. Allahu Akbar, makasih. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi alhamdulillah kita santer mendengarkan hampir setiap hari ada saja yang bersyahadat, menandakan bahwa pesan kita udah sampai di seluruh penjuru Nusantara ya, sehingga teman-teman kita yang selama ini galau, sudah tak yakin dengan agamanya, itu bisa menemukan jalan terakhir yang mereka cari. Saya mendengarkan informasi juga dari teman-teman saya di luar negeri bahwa sudah banyak rumah ibadah yang kosong ditinggalkan oleh jemaat. Bahkan di Inggris teman-teman, informasinya di Inggris itu informasinya hampir seluruh lembaga pendidikan itu telah menjadikan Islam sebagai salah satu mata pelajaran, dan anak-anak yang lahir di sana itu kebanyakan sudah menggunakan nama Nabi Muhammad. Anak-anak yang lahir di Inggris, sejak kemudian tokoh-tokoh sentral di negara mereka ini meluk Islam, penduduknya ramai, penasaran dengan Islam. Sehingga saya yakin sekali sedikit lagi Inggris itu bisa menjadi negara Islam. Itu kenyataan yang ada sekarang di sana. Itu fakta, fenomena yang ada. Jadi di Inggris yang tadinya menjadikan agama non-Islam sebagai agama mayoritas yang sah di sana, itu hari ini menjadikan Islam sebagai ikon di mana-mana. Itu hebatnya. Artinya bahwa ya mereka meninggalkan keyakinan lama menuju kepada keyakinan baru. Ya kalau di Indonesia sih sebagian kita itu cenderung barang bekas, kalau dari luar negeri itu kita suka. Iya toh? Seperti misalnya tas saya kayak gini. Ini kualitasnya tidak jauh hebat daripada kualitas produk Bandung. Wih, kamu marah? Hah? Enggak, kamu kayak marah sama aku. Ada nggak telurnya di sana? Oh ya sudah, nggak usah. Telur biawak. Begitu
teman-teman sekalian. Jadi kebiasaan kita orang Indonesia, air minum dulu sayang. Nggak ada air minum. Ini tabe. Kebiasaan kita kalau barang bekas yang penting dari luar negeri pasti kita suka, ya toh. Sementara banyak produk-produk Indonesia misalnya dari Bandung, tas-tas yang berkualitas, tapi karena buatan Indonesia ya kita anggap sepele. Pokoknya kalau dari luar negeri top lah, biar sendal bekas. Bahkan ada yang menggunakan CD bekas, jalan dalam bekas pun yang penting dari luar negeri dipakainya. Nah, mungkin begitulah juga tentang keyakinan. Meskipun tidak rasional, yang penting dari produk barat ya ambat. Ya kan? Peduli, yang penting dari barat. TGP. Biar tidak masuk akal, yang penting produk barat ambat saja. Ya kan gitu. Pokoknya kalau ada Tuhan yang dari bule apa dah dari barat ya pokoknya. Padahal banyak orang sakti di Indonesia ini yang seharusnya dituhankan. Ada yang orang Indonesia pernah disemen tidak mati-mati. Tapi karena bule dari barat ya seperti tas sepatu dari barat meskipun bekas itu kan. Tapi di barat justru sudah meninggalkan barang itu, mereka lebih cinta produk Indonesia malah. Begitu. Bisa jadi besok sikat gigi bekas kalau dari barat dipakai juga. Begitu nih barangkali teman-teman sekalian, kita tutup nih dulu karena kita sudah mau santap sahur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi yang baik kepada teman-teman yang mendukung komal kita ini. Masya Allah, saya hanya bisa mendoakan kalian semua untuk dimudahkan urusan kehidupannya dunia maupun di akhirat, diberi kehidupan bahagia, diangkat penyakitnya, disejahterakan oleh Allah, dan diselamatkan baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Gitu ya teman-teman sekalian, amin. Anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, usaha kita lancar, bisnis kita dimudahkan oleh Allah, yang belum punya usaha diberikan usaha, diberi petunjuk untuk menjadi seorang pengusaha, minimal menjadi seorang karyawan pegawai di pekerjaan yang cocok, yang baik, ya kan, dilancarkan semua urusannya. Hanya itu yang bisa saya persembahkan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kepada saudara-saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan menyentuh hati saudara, baik itu menyentuh dengan sentilan atau sesuatu yang mungkin masuk logika Anda, silakan hadiri komal ini untuk kita berdiskusi atau untuk kita bersyahadat, kan gitu. Jangan malu. Kalau memang sudah yakin Islam itu benar, yuk mari kita bimbing untuk bersyahadat, disaksikan oleh ribuan manusia. Sekira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup langsung ya teman-teman ya. Kita mau sahur ya. Yang pasti saya pesan, Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.